Istri yang meminta cerai pada suami dan suami tidak menjawab permintaan istri, diam karena suami tidak mau menceraikan, apakah sudah jatuh talak? Enggak. Maka tadi anak ngomong jangan garai suaminya. Buat perempuan ini, sudah bang, ceraikan aku bang, kalau engkau berani. Kalau engkau laki bang, ceraikan aku. Dipikirnya bencong dia. Iya, sakit hati dia jemaah. Janganlah. Tapi tadi antum jangan juga mau dipancing sama perempuan. Apakah dibenarkan istri yang karena permintaan tersebut tidak dijawab lantas istri tidak mau melayani segala kebutuhan lahir batin suami? Ini tadi garai lagi. Sudah omongannya nyakitkan hati, kemudian tidak mau melayani suami. Dia ngomong, enggak, aku nggak akan melayani kamu kecuali kamu ceraikan aku. Loh, ya apa gitu loh, aku tidak akan melayani kamu kecuali kamu ceraikan saya. Loh, kalau sudah cerai tidak bisa melayani gitu loh. Alhamdulillah ya. Tadi bapak-bapak, iya bagus tuh, diem aja sudah. Gimana istri nggak mau melayani? Ya sudah, sabar, antum tambah istri aja. Bismillah jemaah. Loh, gimana istri nggak mau melayani jemaah? Nggak mau melayani gitu. Setuju bapak? Setuju. Mohon pendapat Ustadz terkait vasektomi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kita dan beliau senang dengan umatnya nanti yang banyak, akan tetapi dari sisi sosial ekonomi ada yang kesan lalai akan kehidupan istri dan anaknya, sehingga ada salah satu perempuan yang mensyaratkan KB, bahkan sampai vasektomi. Jazakallah khair. Artinya perempuan yang mau dinikahin dia mensyaratkan KB gitu ya. Ya sudah, antum cari perempuan lain. Naam jamaah. Apalagi dia mau vasektomi. Ada perempuan-perempuan yang karena pendidikan yang kurang ya, atau pendidikan yang salah, ada pandangan punya anak banyak itu merepotkan ya. Kemudian ada pandangan juga gimana masalah rizki. Subhanallah, dulu orang jahiliyah juga sama, takut urusan rizki. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian gara-gara kalian khawatir nggak bisa makan, khawatir kelaparan. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Jangan pernah berpikir antum sebagai pemberi rizki. Kita nggak ngasih rizki, Allah yang ngasih rizki. Maka dalam kehidupan ini ada banyak musibah yang tidak terduga dan ada banyak rizki yang tidak terduga. Maka kita harus yakin sama Allah SWT gitu. Anak ingat ada kawan, anak dapat kabar, kawan ini bapaknya itu satu saudara 25 dari satu ibu. Ana klarifikasi, ana tanya, bener enggak? Kata dia, bener Ustaz. Abah ana ini satu saudara 25 dan kakek ana itu nggak punya pembantu Ustaz. Anaknya 25 tanpa pembantu. Sekarang anaknya 7 pembantunya. Yang urusan ini sendiri, urusan ini sendiri, urusan ini sendiri, urusan. Ada masalah di manusianya. Ketika punya anak 25, itu ibu harus mendidik nih anak bagaimana dia bisa menjaga adiknya. Jadi dia dibantu oleh anak-anaknya sendiri. Maka anak-anak itu dewasa dan sudah bisa ngurusin urusan rumah tangga. Dan subhanallah ya, kadangkala dulu ya jemaah, anak umur 12 tahun ya, ketika ibunya lahiran atau apa, sang bapak ngomong, nak, bapak ada tamu nak, 5 orang nak, siap apa? Dimasakin sama anaknya, umur 12 tahun. Sekarang kuliah, ngomong, nak, bapak punya tamu 5, tenang, duduk bapak, langsung pesan online. La haula wala quwwata illa billah. Tadi kalau ternyata berkaitan dengan vasektomi ini karena kekhawatiran dengan urusan,
Tadi, oh enggak, ini perempuannya khawatir Ustaz, suaminya nggak tanggung jawab, jangan nikah sama dia. Ada laki-laki yang memang nggak tanggung jawab jemaah. Dari awal antum sudah lihat, dia sama orang tuanya nggak berbakti, sama adik-adiknya nggak ngurusin. Jangan mau sama laki-laki kayak gini. Tapi ganteng Ustaz, sudah, kalau engkau nikah sama gantengnya doang. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jadi suatu hari anak ini bangun subuh dalam kondisi junub. Akan tetapi anak tidak sadar jika anak junub. Kemudian anak pergi ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Setelah itu anak melakukan berbagai kegiatan sampai datang waktu zuhur. Anak pun pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Sehingga anak sholat zuhur, anak pergi ke kamar mandi. Di situ anak baru sadar bahwa diri anak junub. Apakah anak harus mengganti sholat subuh dan zuhur itu? Nah, harus diganti. Karena antum sholatnya tanpa bersuci. Oh, kan Ustaz, nggak tahu, lupa Ustaz, seperti itu. Iya, orang kalau lupa nggak sholat, sholat gitu, tetap dia harus sholat ya. Beda kalau orang itu tahu najis di badannya, kemudian dia sholat, dia ingat, maka dia harus lepas itu najis. Seperti Nabi SAW yang pernah sholat kemudian dia lepas sandalnya karena ada najis. Beliau nggak ngulangin dari pertama, tapi beliau tinggalkan. Namun bersuci ini termasuk syarat sahnya sholat tadi. Ketika antum tidak bersuci, maka antum harus bersuci. Izin bertanya mengenai talak. Sebelumnya pagi tadi anak praktikum di Pengadilan Agama Jember. Kena hakim dosen pamongnya. Kena hakim dosen pamongnya, gitu ya. Bertanya kepada kami mengenai suami yang sengaja tidak mengucapkan kalimat cerai, namun bersama itu dia sudah lebih dari 7 bulan tidak memberikan nafkah, numpang hidup di rumah istri, bahkan bermain wanita. Pertanyaannya, apakah hakim berhak memutuskan perkara cerai dan gugatan istri dengan alasan tersebut secara fikih Islam? Naam jamaah. Jadi nanti istrinya biasanya akan gugat cerai. Ketika sang istri gugat cerai kepada hakim, di antara alasan perempuan bisa menggugat suami cerai karena suaminya tidak memberikan nafkah. Boleh. Jadi suami yang tidak memberikan nafkah tadi selama 7 bulan, boleh jadi selama 4 bulan, atau tidak mempedulikan istrinya, atau tadi main perempuan apalagi, boleh sekali gitu. Ketika hakim menerima alasan perempuan ini dan mengabulkan permohonan cerainya, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu menggugat cerai suami tanpa alasan yang sesuai syariat. Kenapa engkau ingin gue cerai? Ustaz, soalnya saya ketemu sama laki-laki kok cocok sama dia. Loh, ini yang nggak boleh jemaah. Tapi alasannya suaminya boleh, suami tidak memberikan nafkah, suami akhlaknya buruk, Allah suami Ustaz ngomongnya Ustaz naudzubillah ya, boleh dia. Tapi tadi hakim tidak serta-merta biasanya mengabulkan, dia berusaha untuk islah, untuk mendamaikan, semoga rumah tangganya masih bisa diperbaiki. Ustaz, bagaimana hukum seorang istri yang dipaksa suami untuk berbohong di depan hakim saat persidangan permohonan poligami? Sejujurnya istri masih keberatan dikarenakan banyak kezaliman suami terhadap keluarganya, termasuk nafkah batin yang kurang. Suami berdalih keridhaan suami terhadap istri itu lebih utama. Jazakallah khair. Iya, jadi jamaah sebenarnya seorang menikah lebih dari satu itu tidak perlu izin dari istri. Makanya pernikahan kedua, ketiga, keempat, walaupun tidak ada legalitas dari pemerintah, secara agama dianggap sah. Tadayunan nikahnya sah.
Tapi qadhaan secara pengadilan memang belum. Dia nggak punya surat nikah. Jadi kalau bicara dipaksa bohong, Anda nggak tahu bohong yang seperti apa ya. Kalau istrinya memang agak ruwet ya, terus saya sampaikan birokrasi dan urusan untuk ngurus poligami ini memang dipersulit sekali. Sesuatu yang seharusnya dimudahkan malah dipersulit. Kalau dia berbohong umpamanya, Anda nggak tahu berbohongnya seperti apa. Boleh jadi tadi dikatakan, ditanya, emangnya suami sudah memuaskan engkau? Padahal katanya kan belum sebenarnya Ustaz. Belum itu mungkin dalam versi istri. Karena ada orang mau poligami, dia kepingin punya anak banyak umpamanya jamaah. Iya, dia sudah memberikan kepada istrinya haknya. Dia tidak menzalimin istri. Dalam urusan ranjang, hak itu diberikan. Tapi bukan yang berlebih jamaah. Kan ada orang yang mungkin memang berlebih syahwatnya. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Tapi anak mau nikah lagi. Karena anak kepingin punya banyak anak gitu loh. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya urusan ranjang. Ada urusannya, enggak, anak kepingin punya banyak anak. Atau dia ingin menolong seseorang. Dia menikah lagi. Dia mungkin punya kerabat ini tuh kayaknya hidupnya susah. Akhirnya dia tolong dengan dia nikahin umpamanya. Ada banyak tujuan pernikahan. Jadi kalau yang ditanyakan oleh hakim itu urusan ranjang, dan urusan ranjang itu menjadi hal yang sangat apa ya? Sangat memutuskan pertimbangan hakim, dan sang suami melakukan itu bukan karena urusan dunia, untuk urusan akhirat, ya semoga Allah mengampuni. Semoga Allah mengampuni. Tapi sekali lagi ya, buat wanita yang tadi suaminya mungkin mau nikah lagi, yang sejatinya nggak perlu izin dari istri, dan itu hak suami. Antum punya hak punya istri berapa jamaah? Hak antum. Apa haknya istri? Haknya antum. Tapi Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka cukup satu. Kalau kiranya istri melihat suaminya zalim, tadi apa katanya? Banyak kezaliman suami terhadap keluarganya. Kalau engkau merasa suamimu zalim, engkau silakan gugat cerai. Tapi hal itu tidak menghalangi dia untuk nikah lagi. Karena dia nikah lagi nggak perlu izin sama istri tadi. Tapi kalau engkau merasa suami anak zalim Ustaz, tapi anak menerima kezaliman dia selama ini. Tapi kalau dia nikah lagi kayaknya kezaliman di atas kezaliman. Umpamanya seperti itu. Artinya ada istri yang dia nerima kezaliman suaminya, dia sabar. Tapi kalau dia udah nikah lagi, anak rasa bukan karena nikah laginya Ustaz, karena anak nggak tahan dengan kezaliman dia, maka dia gugat cerai umpamanya setelah itu. Tapi kalau suaminya baik-baik saja, ya anak rasa hendaklah sang istri menerima hal itu, dan sebelum istri gugat cerai suaminya, tolong bermusyawarah. Suamimu yang kayak gitu itu banyak yang nunggu. Suamimu yang menurut engkau itu kurang baik, banyak perempuan yang mau nggak dapat suami kayak gitu. Karena kondisi sekarang wanita begitu banyaknya ya. Dan banyak di antara mereka juga yang tidak menikah. Maka jangan tergesa-gesa untuk memutuskan menggugat cerai. Udahlah, terima, sabar, dan semoga kesabaranmu berbuah surga Allah SWT. Karena menjadi istri pertama harus sabar, menjadi istri kedua harus sabar, menjadi janda harus sabar. Sama. Oke. Iya Ustaz, lakinya seneng-seneng aja. Loh, antum berpikir laki-laki bersenang-senang aja? Dia banyak yang dia pikirkan. Ada amanah dan tanggung jawab besar yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara bersenang-senang di atas ranjang itu, berapa lama sih jemaah? Anggap 1 jam.
Setelah itu dia harus ngurusin tanggung jawabnya sebagai seorang suami, tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tanggung jawabnya sebagai seorang menantu. Ada banyak yang harus dia pikirkan di sana. Maka sama-sama ujian. Seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu, antum diuji sama Allah. Antum bisa lulus dan antum bisa nggak lulus dalam ujian itu. Seorang istri juga sama. Yang jadi istri kedua boleh jadi anti zalim. Karena ada wanita-wanita yang jadi istri kedua yang maksa suaminya untuk menceraikan yang pertama. Dia dengan memberikan pelayanan yang lebih ini dan itu, dengan harapan sang suami menceraikan yang pertama. Atau sama, yang pertama juga berharap suaminya menceraikan yang kedua. Janganlah, nggak lama kita hidup. Maka nanti di surga ada bidadari yang nggak cemburu dan tidak dicemburui, jemaah. Dan semoga wanita-wanita itu jadi bidadari surga. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan terakhir Ustadz, untuk perceraian yang sudah sampai tahap dapat surat cerai dari pengadilan agama, itu menurut hukum sudah talak berapa? Sudah bercerai 10 tahun, mau rujuk kembali, sedangkan mantan suami sudah beberapa kali menikah lagi dan mantan istri belum pernah menikah lagi. Bagaimana hukum perceraian yang dulu dan bagaimana cara rujuk kembali? Karena dalam pernikahan yang dulu mereka sudah memiliki 3 orang anak. Jazakallah khair. Masya Allah jamaah ya. Iya, yang pertama, hukum cerai jatuh itu secara agama apabila suami menceraikan istrinya. Dia katakan kepada istrinya, aku ceraikan kamu, jatuh. Walaupun tidak ada surat cerai. Kalau ada surat cerai biasanya bisa dipastikan jatuh cerainya. Karena boleh jadi memang pengadilan sudah melihat imma suami anti menceraikan, imma anti yang gugat cerai pada waktu itu, kemudian hakim memutuskan anti bercerai. Itu jatuh cerainya. Taib. Kalau dikatakan sudah talak berapa ya nggak tahu. Suami anti sudah menalak anti berapa kali. Karena anti nggak nikah lagi nih. Kalau ternyata sudah menalak anti 3 kali, nggak bisa rujuk sama anti walaupun setelah 20 tahun. Karena syarat rujuk atau syarat kembali kepada istri yang diceraikan 3 kali itu, Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Fa in tallaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a. Kalau dia menceraikan yang ketiga, nggak halal dia rujuk sampai istri ini menikah dengan orang lain. Kalau setelah menikah sama orang lain kemudian ada ketidakcocokan lalu diceraikan, baru suaminya ini boleh menikahin perempuan ini. Jadi ini yang perlu anti pastikan. Anti sebenarnya sudah berapa kali diceraikan. Kalau urusan pengadilan, mungkin pengadilan cuma talak 1. Itu secara pengadilan. Tapi secara agama boleh jadi sudah 3 kali. Itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau sudah dipastikan ternyata memang talak 1 seperti itu, maka rujuknya menikah baru. Karena bahasa rujuk itu lebih di masa iddah, dirujuk. Dan buat para wanita yang ingat, kalau anti di masa iddah diceraikan oleh suami, cerai pertama, lalu setelah 2 pekan suami mengatakan sudah aku rujuk kamu, istri nggak bisa mengatakan aku sudah nggak mau lagi sama engkau bang. Nggak bisa. Karena dia posisinya masih istri, tinggal dirujuk. Nggak perlu orang tuanya ridho, nggak perlu izin dari walinya, nggak perlu. Suaminya yang rujuk. Tapi kalau seperti ini sudah keluar masa iddah, maka perlu pernikahan baru. Jadi kalau bicara pernikahan baru ya silahkan dilamar. Kalau ternyata diterima lamaranmu, silahkan menikah dengan wali dari pihak sang istri, kemudian 2 saksi dan ada mahar yang ditetapkan di situ, silahkan menikah. Tapi sekali lagi kalau ternyata sudah talak 3 nggak boleh, walaupun sudah 10 tahun, karena syaratnya harus menikah terlebih dahulu wanita ini dengan laki-laki lain. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya seorang ibu. Bagaimana hukumnya pernikahan ana sama istri ketika ibu ana menyuruh ana cerai sama istri
sedangkan istri ana tidak ana ceraikan. Bagaimana hukumnya? Jazakumullahu khairan. Jamaah, permasalahan antara menantu sama mertua ini adalah masalah klasik ya, dari zaman dulu, dari zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu terjadi. Allah azza wa jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Kata Allah, tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Istri itu punya hak tempat tinggal, punya hak tempat tinggal. Yang jadi haknya istri itu adalah rumah yang ada kamarnya, yang ada dapurnya, ada toiletnya, cukup. Jadi apabila seorang suami sudah memberikan itu kepada istrinya, istrinya nggak boleh nuntut, sudah dia berikan hak. Tapi memang Allah mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian memang punya harta yang lebih, ya kasih tempat yang bagus lah. Bagaimana hukum menggabungkan istri sama mertua? Kalau sang istri mau dan ridho, dan hal itu tidak membahayakan kehidupan rumah tangga sang istri, nggak apa-apa. Tapi kalau istri mengatakan, Mas, kayaknya aku carikan rumah kontrakan, Mas. Kenapa? Karena ribut terus sama mertua. Jadi boleh jadi mertua selalu melihat menantunya ini salah. Itu terjadi. Kemudian sang mertua mengatakan, sudah golek bojo liyane. Ibu tidak cocok dengan bojomu. Loh, yang cocok itu bukan ibu. Jadi yang harus cocok itu suami istri, bukan menantu sama mertua yang cocok. Kalau antum cocok, ya sudah lanjutkan. Tapi kalau orang tua nggak cocok, di sini seorang suami harus pinter-pinter mengkondisikan. Kenapa? Karena suami wajib berbakti sama orang tuanya, dan dia tidak boleh zalim sama istri. Nggak boleh. Engkau ketika menikahin dia, ya, ngambil dari orang tuanya, maka nggak boleh engkau menzalimin dia. Maka coba diperhatikan. Kalau memang istrimu adalah bukan wanita soleha, permasalahan di istrimu itu dia nggak sholat, emak nggak cocok sama menantu yang nggak sholat. Nah, istrimu itu kayaknya, ya kalau engkau nggak ada di rumah, dia sibuk dengan handphonenya, telepon laki-laki, ini itu macam-macam umpamanya. Maka di sini tugas engkau mencari tahu kebenaran yang diomongkan orang tua. Karena boleh jadi, iya, istrimu ketika engkau ada, dia menjadi wanita soleha. Tapi ketika engkau tidak ada, sejatinya dia bukan wanita soleha. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan wanita soleha itu, apa kata Allah? Fassalihat qanitat hafizat lil ghaib. Istri yang soleha itu yang nurut, yang taat sama suaminya ketika suaminya ada. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatan diri. Karena ada wanita yang kalau ada suaminya, masya Allah, digenak no bojone. Tapi suaminya nggak ada, dia nggak jaga kehormatan diri. Kalau ada suaminya, dia pakai pakai jilbab yang menutup, ya ini itu, nggak ada suaminya, rambutnya keluar, umpamanya seperti itu. Ini bukan wanita soleh. Pernah ada seorang yang datang kepada seorang sahabat, ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku.
Kata Abu Dzar, aku tidak menyuruhmu menceraikan istrimu, tapi aku juga nggak menyuruhmu untuk mendurhakai orang tua. Artinya engkau yang lebih tahu dengan kondisinya. Namun aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Orang tua. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, engkau jaga pintu itu atau engkau abaikan pintu itu. Jadi buat seorang anak, maka dia lihat apabila keputusan orang tuanya tepat, maka engkau ceraikan. Tapi kalau kiranya enggak, ya hanya perasaan sesaat, ya insya Allah istrimu enggak seperti yang dikatakan orang tuamu, ini hanya urusan pribadi aja gitu loh, urusan pribadi aja, maka jadilah suami yang baik sama istrinya, anak yang berbakti sama orang tuanya. Engkau datang ke bapakmu, ke ibumu, minta maaf, Bu, istriku memang sedang dalam proses belajar, insya Allah aku didik lebih baik, ya seperti itu. Kemudian datang ke istrinya, ngatakan, Dek, sabar yo, sabar yo, ibu memang sudah tua, jadi ibu kadangkala emosinya seperti itu. Jadi dia harus menyeimbangkan kondisi di rumah. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah jika masih sering memimpikan? Afan, diulangin. Bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah jika masih sering memimpikan seseorang dari masa lalu dan hal itu membuat saya takut untuk melangkah, dan bagaimana sebaiknya menyikapi hal seperti ini? Jadi dia punya kenangan indah gitu, betul. Coba dia menyembunyikan, dia masih punya rasa sama, mohon diulangin. Nah, tafadhali. Iya, Ustaz. Apanya yang iya? Ya, dia ini ragu mau melangkah untuk menikah disebabkan karena masih memikirkan orang lama. Memikirkan orang lama. Ya. Udah nikah belum orang lamanya? Belum sepertinya. Nah, ahibati fillah, kembali kepada yang kita bicarakan tadi, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau memang masih ingin dengan laki-laki tersebut, boleh jadi perempuan ini pernah suka dengan seorang laki-laki. Makanya juga ini heran, terlalu dekat ini ikhwan sama akhwat ini. Sof yang paling dibenci sama Allah buat laki-laki yang mana? Yang paling akhir itu ada roja di situ, raja-raja itu sof paling buruk di sana itu kan. Nah, sof yang paling buruk buat wanita yang paling depannya juga. Jadi kalau bicara punya kenangan masa lalu, kalau dia memang masih belum menikah, ya udah kirim orang tuanya untuk menanyakan apakah dia mau menikah. Ana punya putri siap untuk dinikahi. Boleh seperti itu, Syama. Menawarkan putrinya kepada orang soleh itu boleh dan bukan memalukan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, menawarkan putrinya kepada Utsman. Padahal Abu Bakar sudah punya istri, Utsman sudah punya istri, tapi ditawarin putrinya. Kalau sekarang apa kata orang? Kalau menawarkan putrinya kepada laki-laki yang sudah punya istri, ya ini anak bapak pelakor semua seperti itu. Mereka berpikir enggak jemaah. Maka tadi yang pertama, memang kata Nabi SAW, lam yura lil mutahabain mithla nikah. Belum pernah dilihat ya obat yang mujarab untuk orang yang saling mencintai itu yang lebih dari nikah.
Jadi ketika seorang suka, ya udah nikah. Tapi jangan hanya dengan dasar cinta. Tetap syarat-syarat, bukan syarat-syarat, kriteria-kriteria yang disebut oleh Nabi SAW itu perlu menjadi patokan ketika memilih pasangan. Kalau engkau melihat memang laki-laki itu soleh, bismillah, minta orang tuamu untuk berangkat untuk menjumpai laki-laki tersebut. Boleh jadi dia mau menikah, boleh jadi dia menunggu memang, kalau memang dia suka, atau boleh jadi enggak. Ya kalau sudah enggak, engkau putuskan tidak. Jangan hidup dalam hayalan, jangan berharap sesuatu yang sudah jelas nggak mau. Maka perlu dipastikan, oh ternyata enggak, dia nggak mau, sudah bismillah, semoga Allah kasih ganti buat engkau yang lebih baik. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kemudian kita tahu dalam agama kita ada yang namanya istikharah, musyawarah, istikharah. Dan kalau sudah istikharah, yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, apakah boleh saya memberikan syarat kepada suami jika ingin berpoligami, minimal beliau bisa menafkahi saya 20-40 juta per bulan? Apakah saya berdosa karena sekarang saja saya ikut banting tulang mencukupi kebutuhan? Baik, seperti itu saya. nah, iya jamaah. Yang pertama, sejatinya ya, ibu-ibu harus memahami juga bahwa menikah lebih dari satu itu haknya suami. Jadi kalau ibu-ibu dapat suami yang nggak menikah lagi, maka banyak berterima kasih sama suami. Kalau dapat suami yang tidak menikah lagi, kalau dapat suami yang menikah lagi, maka ketahui dia mengambil haknya. Dia tidak menzalimin ibu. Karena kadangkala ada istri-istri yang kurang menghargai suaminya. Terus bagaimana usaha atau apa yang perlu dilakukan ketika suami mau nikah lagi? Buat para laki-laki ya, antum harus punya kesiapan. Yang pertama secara ekonomi dulu. Kalau ternyata selama ini istrinya membantu penghidupan, lalu antum mau poligami, ya nggak boleh lah. Lalu istri antum belum antum kasih nafkahi dengan benar, antum akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Antum selama ini hidup, istri membantu dalam rangka memberikan nafkah. Maka aku seharusnya nggak kerja bang, engkau yang kasih nafkah sama aku. Kok suami punya kelebihan rezeki dia mau nikah? Loh, aku belum kau penuhin. Maka sang istri ngomong sama suami, kalau kau mau nikah lagi itu hakmu, tapi tolong jangan lupakan hakku. Engkau punya hak untuk menikah lagi, aku punya hak untuk dinafkahi dengan benar. Kalau bicara nominal ya nggak bicara nominal sebenarnya. Bicara kalau suami punya kemampuan, penuhi hakku gitu, penuhi hakku. Karena boleh jadi ada suami yang ya hanya ingin menyalurkan syahwatnya. Dia nggak, Ustaz, ana daripada berzina Ustaz, ahsan ana poligami. Loh, kalau antum nggak mampu, bukan disuruh poligami sama Nabi, suruh puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, yang nggak mampu kan suruh puasa. Bukan, oh daripada kau berzina ahsan nikah. Enggak, puasa gitu. Ketika tujuannya memang beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan antum tidak mampu secara ekonomi, maka hendaklah engkau berpuasa. Jaga pandangan matamu. Maka tadi kalau bicara istri memberikan syarat, enggak, dia nggak perlu ngomong nominal. Dia katakan, bang, kalau engkau mau poligami itu hakmu, tapi tolong berikan hakku sebagai istri. Jangan engkau kemudian aku bekerja membantu memberikan nafkah, tahu-tahu engkau nikah lagi, yang hasil kerjamu dibagi lagi sama perempuan tuh, yang aku belum dilengkapin gitu loh. Maka jangan sampai laki-laki ya, kita ini nggak lama hidup di dunia. Dan kalau bicara poligami itu, antum harus siap dengan konflik yang terjadi. Istri-istri Nabi antum pikir akur mereka, rukun, kadang-kala ribut, dan suami harus siap menghadapi itu. Kalau antum ngadepin satu aja ruwet, jangan ngadepin dua. Sudah yang satu itu antum syukurin. Barakallahu fiik.
Dan Zat. Yang kedua Zat, bagaimana sikap kita perkara kita mendapatkan suami yang soleh tapi dalam tanda kutip ibadahnya, namun sikapnya ya, berbanding terbalik seperti kasar, suka mencela terhadap istri. Bagaimana menyikapi suami yang seperti itu Zat? Barakallahu fiik. Dapat di mana anti suami kayak gitu? Tadi kan kita sebut bahwasanya kalau memilih suami itu dua, bukan hanya agamanya saja, bukan hanya ibadahnya saja, harus memperhatikan akhlak, harus memperhatikan karakternya. Karena ada orang yang hablum minallahnya bagus, kadang-kala hablum minannasnya nggak baik. Cerita seorang perempuan ya, yang dia sholat malam, yang dia puasa sunnah, rajin sodako, tapi kalau ngomong pedes. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya tuh perempuan, neraka tempatnya. Karena harus seimbang hablum minallah dengan hablum minannas. Tapi apa sikap perempuan sekarang ketika mendapati suami yang seperti itu? Maka yang pertama, boleh jadi engkau harus beristighfar mohon ampun kepada Allah. Karena ketika engkau memilih dia sebagai suamimu, mungkin engkau tidak sesuai dengan arahan Nabi SAW. Boleh jadi hanya memandang kepada hartanya, ya tampannya, lupa dengan masalah karakternya. Boleh jadi dulu memang ya karena sudah jatuh cinta ya. Orang itu kalau jatuh cinta jamaah, ya Allah, nggak ada buruknya. Semuanya baik. Tapi ketika sudah akad nikah, lain. Makanya antum lihat ya, orang yang pacaran kalau naik motor, antum lihat bagaimana dia pacaran, sambil dipeluk ya. Kalau sudah nikah ada tas di sini, nggak ada lagi peluk-peluk itu jam. Jadi sebelum nikah setan itu berusaha membuat dua orang ini berzina. Setelah menikah setan itu berusaha membuat dua orang ini bercerai. Itu yang dilakukan setan. Maka tadi jangan sampai menikah lupa dengan kriteria tadi. Tapi sekarang udah gimana Ustaz? Udah punya anak, dapat suami kayak gitu, ya sabar solusinya. Setelah beristighfar, bersabar ya. Dan para wanita itu sebenarnya kalau sudah kenal sama suaminya enak. Maksudnya kenal sama suaminya, memang suamimu kayak gitu, dia ngomongnya kasar, dia mudah marah. Bagaimana engkau menciptakan rumah tanpa marah? Loh Ustaz, dia itu hanya karena hal remeh marah-marah. Oke, kau udah tahu kan? Dia marah karena hal-hal yang remeh. Bagaimana tidak ada lagi hal-hal remeh yang membuat dia marah? Itu perlu diadakan ya. Sampai ketika ada seorang wanita ya, ini mungkin permisalan ya, atau memang kejadian nyata, yang datang kepada seorang syekh yang mengatakan, aku punya suami itu kayak tadi lah ceritanya, dia kasar ya, kemudian kalau marah mencela ini itu. Kata syekh ini, ya ada syaratnya kata dia. Apa syaratnya? Kalau engkau ingin suami baik, tolong engkau datang kepada aku 3 kumisnya singa. Iya. Oh, karena dia kepingin rumah tangganya sakinah, dia cari. Dia berangkat ke kebun binatang. Dia minta izin sana untuk bisa dekat sama itu singa. Tiap hari ngasih makan ya, kasih daging, sampai kenal nih singanya mah. Kasih daging sampai bisa dielus. Karena antum lihat ada singa-singa yang bisa dekat sama manusia. Pas singa itu tidur digunting sama dia. Dikasihkan ke syekh, syekh apa? Kata syekh, Allahu Akbar. Singa aja bisa tunduk sama engkau, kata dia. Masa suamimu nggak bisa gitu loh? Loh, kalau singa bisa, engkau bisa nundukin suamimu gitu loh. Kadang-kadang tadi udah tahu singa itu sukanya apa? Dagingnya kasih daging. Suamimu yang menyebabkan dia marah apa? Lapar. Jangan sampai suamimu lapar. Suamimu marah karena apa? Oh, kalau marah Ustaz kadang-kala kalau rumah berantakan. Bagaimana rumahmu tidak berantakan? Ustaz, Allah dia marah gara-gara kos kaki Ustaz. Kos kaki. Teriak-teriak mencela anak. Bagaimana kos kaki selalu ada? Kadang-kadang mau berangkat kerja kos kakinya nggak ada. Mana kos kaki? Teriak-teriak dia lagi. Jadi istri nggak bener ini itu macam-macam. Engkau besok belikan kos kaki 2 lusin. Dia ketika mana kos kaki? Bang, fadol bang. Pakai dia. Besok mana kos kaki? Fadol bang. 24 hari dia nggak marah aja mah. Karena kos kakinya baru terus kan. Seperti itu. Nanti setelah 24 hari dia lupa cara marah. Gimana ya? Dia mau marah karena dia udah gak pernah marah lagi. Maka di sini perempuan harus pinter-pinter aja.
Karena dia udah kenal, suamiku marah karena kopinya habis. Udah belikan termos 2 liter. Setiap dia mau marah, bang, tinggal pencet bang. Seret. Syukron. Nggak jadi marah dia. Ada perempuan tahu dengan karakter suaminya. Maka bagaimana dia yang sudah kenal sama suaminya, hal-hal remeh itu tidak terjadi lagi. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tetap suaminya marah, ya sudah bersabar. Boleh jadi itu penghapus dosa buat sang istri. Barakallah. Jangan berpikir anak kayaknya mau cerai Ustaz. Emangnya dapat yang lebih bagus dari itu antum? Belum tentu. Nah, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz? Masih Ustaz. Nah, Selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang suka ikut mencampuri rumah tangga? Kemudian bagaimana sikap seorang istri yang sudah berusaha maksimal untuk menjadi sakinah bagi suaminya, tapi terkadang ada saat-saat dan kondisi yang mungkin faktor capek dan kelelahan sehingga dia tidak maksimal, sehingga suaminya tidak mendapatkan sakinah dari dirinya. Ustaz. barakallahu fiik ya. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga ini mak-mak yang tanya. Iya. Kalau bapak-bapak sudah aman semuanya, tenang. Yang perlu diperbaiki yang perempuan ini. Jamaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Ketika bicara bagaimana menghadapi rumah tangga yang orang tua ada intervensi, ikut campur. Kalau yang bertanya ini adalah menantu, maka bagaimana menantu ini berusaha mengambil hatinya mertua. Bagaimana dia berusaha, walaupun dia nggak akan bisa mencari keridhaan mertuanya. Yang harus dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lakukan. Ini orang tua suami, ini orang tua sepuh yang melahirkan suamiku. Aku diperintahkan untuk menghormatin dia. Aku diperintahkan untuk menghargai dia. Ya udah, hormatin dan hargai ya. Walaupun kadang-kadang ngomongnya mertua nggak enak, ini itu ya. Berusaha untuk punya akhlak. Ada satu akhlak jamaah yang kita perlukan semua. Akhlak ini namanya at-taghaful. Kata Imam Ahmad ya, 90% akhlak mulia itu letaknya di sini, at-taghaful. Taghaful itu mengabaikan. Pura-pura nggak dengar, masuk sini keluar sini, pura-pura nggak ngelihat. Jangan dimasukkan ke dalam hati semuanya. Jangan yang kecil dibesar-besaran, udah. Tapi ketika seorang perempuan ini kan memang lebih ke perasaannya. Kadangkala dia semuanya dimasukkan ke hati, nggak mampu kok. Semuanya dipikirkan, jangan berpikir lagi sudah. Lalu Ustaz gimana nggak mikir? Udah kerja. Karena berpikir itu kerjaannya akal kita yang menyebabkan kita lelah. Nanti gimana? Nanti udah nggak gimana? Udah kerjakan tugasmu. Jadi menghadapi mertua tadi mungkin yang ikut campur, udah kerjakan tugasmu dengan baik. Kalau dikatakan salah, ini nggak benar, jazakillah khair, siap, makasih banyak, udah dikasih masukan. Pokoknya tadi jangan dimasukkan ke hati, capek gitu aja mah menghadapi yang seperti itu. Tapi kalau tadi dikatakan belum bisa sempurna ya melayani suaminya, ada kondisi-kondisi capek, maka perlu minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirinya. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu dikasih kekuatan sama Allah. Karena pada waktu itu Fatimah minta pembantu sama Nabi SAW. Nggak dikasih pembantu sama Nabi SAW. Bagaimana Nabi mendidik ya anak SAW. Disuruh baca itu, dan alhamdulillah dengan membaca itu semua kerjaan bisa lebih mudah ya. Jangan bersandar kepada diri. Jangan mengatakan, oh anak kalau nggak bisa, anak kalau nggak ada pembantu. Ucapan nggak bisa ini adalah ucapan yang membuat dia nggak bisa. Tapi ketika anak akan berusaha, Allah kasih kekuatan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz aw la ta'jiz. Engkau berusaha untuk meraih semua yang manfaat. Terus minta tolong sama Allah. Dan jangan jadi orang yang lemah. Orang yang lemah itu yang selalu mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak mampu.
hilangkan dari kamus kita ucapan nggak bisa, nggak mampu. Hilangkan. Loh, kalau memang nggak mampu Ustaz, katakan saya akan berusaha, saya akan berjuang. Sampai ada cerita di Surabaya atau di Malang, ada seorang manajer ini, ketika dia nyuruh anak punya, engkau kerjakan ini ya, kasih tahu ini, dia mengatakan nggak bisa saya Pak. Apa kata manajernya? Kamu dipecat, selesai. Saya nggak mau ada orang nggak bisa di kantor saya. Seharusnya ngomong apa? Saya akan berusaha, saya usahakan. Perkara nggak bisa nantinya sudah ada usaha. Tapi kalau dari awal sudah ngomong nggak bisa, ya sudah selesai. Dia dari awal ketika ngerjakan udah nggak bisa gitu. Tapi ketika dia mengatakan saya akan berusaha, dia akan berpikir, dia akan cari referensi, ini itu dia kerjakan. Maka seperti itu wanita, jangan mudah mengatakan nggak bisa. Saya nggak mampu, anak nggak bisa ini itu. Saya akan berusaha. Dengan izin Allah, semuanya akan mudah. Karena nggak ada yang mudah kecuali yang Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Tadi kan Ustadz membahas tentang larangan jima ketika istri haid. Bagaimana kalau istri nifas atau istihadah? Apakah seorang suami boleh jima dengan istrinya? Haid dengan nifas sama. Karena perempuan ketika haid dan nifas itu meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Sehingga mereka tidak bisa dihubungin. Yang boleh dihubungin tadi yang udah disebutkan. Boleh melakukan apa saja selama antum merasa aman kecuali yang berkaitan dengan tempat keluarnya darah tersebut. Berbeda dengan istihadah. Wanita ketika istihadah dia tetap wajib sholat dan wajib puasa. Maka suami boleh menghubungi istrinya dalam kondisi perempuan sedang istihadah. Tapi ya berhati-hati, jangan sampai menyakiti istrinya. Dan subhanallah jemaah, kalau kita membahas kenapa nggak boleh mendatangi istri dalam kondisi haid, ada banyak sekali hikmahnya. Cuma kita walaupun nggak tahu hikmahnya, kita kerjakan. Kenapa kita kerjakan? Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak harus kita tahu hikmahnya. Ustadz, saya ingin poligami. Apakah berdosa bila istri melarang poligami? Apa yang harus dipersiapkan untuk poligami? Apakah istri yang dipoligami wajib akur? Ahibati billah, Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan takdir kita. Ada orang yang ingin poligami tapi sampai mati nggak poligami. Ada seorang perempuan yang ngomong, Ustadz, suami ana pernah mau poligami Ustadz. Akhirnya sang istri doa terus minta sama Allah. Allah kabulkan doanya. Suaminya mati. Dan tidak pernah poligami suaminya. Jadi kalau bicara istri itu cemburu. Istri itu nggak suka suaminya poligami. Bukan dia tidak suka sama poligami ya. Makanya kalau antum tanya sama wanita, dia akan mengatakan silahkan, ana tidak menentang poligami. Silahkan yang mau poligami, poligami. Yang penting jangan suami ana. Dia menentang poligami enggak? Enggak menentang, cuma dia enggak siap gitu loh. Enggak siap. Makanya tidak diperintahkan oleh Allah laki-laki minta izin sama istrinya. Kalau syariatnya harus minta izin sama istri, ya tentu nggak terjadi poligami. Kecuali wanita-wanita yang memang mungkin dia punya keluasan hati ya. Dia katakan, fadl bang, silahkan kau menikah. Suaminya menikah, istrinya pingsan masuk rumah sakit. Padahal istrinya ngasih izin ya, betul aja. Tetap sebagai seorang wanita itu ujian para wanita.
Maka tidak disyariatkan suami untuk minta izin. Dan ahibati fillah, di negeri kita perzinaan itu sangat mudah sekali. Dan kita tahu juga bagaimana pezina itu dikasih nama sekarang PSK. Sarana untuk itu kemudah. Dan pernikahan itu sulit. Jangan nikah dua, nikah satu. Orang tua ngomong gini, antum masih umur 18 tahun, padahal sudah punya keinginan, nggak bisa, harus sidang dulu. Kalau berzina nggak perlu umur. Maka kita berada di tempat yang kita harus berjuang, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga negeri kita dijaga oleh Allah Jalla Jalla. Baik. Apa yang harus dipersiapkan untuk poligami? Seorang laki-laki, dia harus punya kemampuan bersabar yang lebih ketika dia poligami. Karena ketika dia nggak poligami saja, ada badai di rumahnya. Ini kita tahulah, kita ini jamaah yang istrinya satu, dia lihat dia ribut sama istrinya ngambek padahal nggak poligami. Kalau antum poligami, antum harus punya genset 5 paling nggak. Kalau padam PLN bisa hidupin satunya, padam lagi hidupin lagi satunya, hidupin. Harus sabar jamaah. Dan Rasulullah SAW sabar menghadapi istri-istri. Beliau tidak membuat istrinya menerima dengan tangan besi, enggak. Tapi dengan beliau bersabar. Bayangin ya, sampai Allah Jalla Jalaluhu menegur Nabi SAW. Nabi itu ditegur. Karena demi mengakurkan istri-istrinya, beliau sampai mengharamkan sesuatu yang halal buat beliau. Allah sampai mengatakan, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwaji. Wahai nabi, kenapa engkau sampai mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Gara-gara engkau ingin mencari keridhaan istri-istrimu. Gimana istri-istri Nabi ini bikin makar di antara mereka, jemaah? Sampai kita tahu ceritanya bagaimana akhirnya Rasulullah SAW memboikot semua istrinya yang 9 itu, jemaah. Maka butuh kesabaran. Antum mampu berlaku adil, silahkan. Taib, mampu berlaku adil tapi tidak sabar dengan tabiat wanita, jangan. Berapa banyak laki-laki yang berharap 1 tambah 1 2, ternyata 1 tambah 1 0. Seharusnya 1 tambah 1 berapa? Ini 1 tambah 1 0. Mana istrimu? Wallahu a'lam. Kayaknya anak ditakdirkan gak punya istri. Padahal dia ingin poligami. Dan bagi yang ingin poligami, engkau harus benar-benar mempersiapkan kesabaran tadi. Karena lingkungan tidak mendukung, jemaah. Lingkungan gak dukung. Jangan bicara istri yang pertama. Jangan bicara mertua. Kadangkala orang tua sendiri gak dukung. Orang tua sendiri. Sampai mengatakan kepada nak, kalau kau kawin lagi nak, gak usah ke rumah ibu. Allahu Akbar. Ini ibunya sendiri, jemaah. Kakak beradik tidak mendukung. Sehingga orang yang melakukan poligami harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Makanya biasanya orang yang poligami itu ibadahnya nambah, ya. Karena dia nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Dulu enggak, biasa poligami. Makanya Nabi SAW nikah sama putrinya Abu Bakar, nikah lagi, biasa. Karena sahabat semua melakukan itu. Sampai sahabat yang istrinya cuma 1 itu mungkin jarang. Dan janda pada masa itu laris. Kenapa? Karena janda ini
jadi jandanya Abu Bakar dinikahi sama Ali bin Abi Thalib ya. Ketika jadi janda. Jadi mereka ada yang memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan di saat janda itu banyak dan lapangan pekerjaan sedikit dan mereka tidak diperhatikan, apa yang akan terjadi? Jadi apa tuh janda-janda jam? Maka antum persiapkan kesabaran, kemudian antum lihat kemampuan antum, jangan sampai antum nafkah belum mampu, kemudian antum nikah lagi. Apakah istri yang dipoligami wajib akur? Enggak. Enggak wajib akur jamaah. Yang jelas mereka wajib taat sama suaminya. Rasul SAW istri-istrinya sebagian ya ribut. Dan Nabi tidak memaksa mereka untuk akur. Ada yang akur, ada yang tidak. Maka di sini perlu sabar. Antum kan berpikir, aduh kalau punya istri 4, kata dia. Malam ini di sini, malam ini di sini. Boleh jadi antum tidurnya di masjid, nggak di rumah. Ribut semuanya jemaah. Seorang istri meminta khulu karena merasa kurang cocok dengan suami yang belum mampu berpoligami secara finansial. Oh, ia merasa tidak adil dalam nafkah harta dan nafkah batin. Dan suami mengancam bahwa istri yang meminta khulu tidak akan masuk surga. Mohon nasihatnya Ustadz, dan apakah boleh meminta khulu? Ahibati fillah, ketika sang suami tidak adil, maka sang istri boleh minta khulu untuk suami yang zalim. Karena memang ada suami-suami yang belum mampu poligami, maksa poligami. Apalagi ada yang poligaminya nggak sehat, dia berzina dulu, kemudian aduh daripada berbuat dosa terus akhirnya dia nikahin. Bukan dia bertobat, tapi dia nikahin yang dia zinain. Udah halal sekarang kan istri anak. Kata siapa? Engkau belum bertobat kepada Allah dan engkau menikahi pezina. Maka sebagian ulama berpendapat nggak sah nikahnya pezina itu jemaah. Kecuali dia bertobat terlebih dahulu. Terus istri yang merasa suaminya tidak adil, maka yang pertama anak kasih nasihat, jangan buru-buru minta cerai. Mungkin butuh mediasi. Kalau engkau melihat suamimu memang tidak adil, maka ya coba duduk bersama, panggil orang yang alim, diajak ngobrol. Boleh jadi memang suaminya tidak adil. Kemudian kalau engkau berpikir cerai, siapa sebenarnya yang bergembira kalau engkau gugat cerai? Boleh jadi yang gembira adalah istri keduanya. Alhamdulillah, kata dia, suaminya jadi miliknya dia sendiri. Jangan terburu-buru, sabar. Sambil berjalannya waktu, suaminya didoakan, semoga suaminya dapat hidayah. Dan kesabaranmu tentu akan berbuah keindahan pada akhirnya. Walaupun sabar itu pahit. Didoakan suaminya, diperbaiki yang memang salah. Semoga semakin ke depan suaminya belajar tentang poligami yang sehat. Kalaupun ada hak-hak yang engkau tidak dapatkan, udahlah engkau minta sama Allah Azza wa Jalla hakmu. Jangan berpikir untuk berpisah jemaah. Kecuali memang benar-benar mentok harus berpisah, baru berpisah. Kalau enggak jangan. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana cara kita sebagai seorang imam atau suami dalam menghadapi perangai istri yang keras kepala dan susah diatur. Terkadang kita sudah bersabar untuk tidak sampai KDRT. Terkadang hal kekerasan itu juga terjadi karena sudah habis kesabaran. Barakallahu fiikum. Nah, apa sikap menghadapi istri yang nggak nurut ya? Allah Azza wa Jalla telah memberikan arahan 1446 tahun yang lalu jemaah. Al-Quran itu sudah menjelaskan. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir dia nggak nurut, tadi keras kepala. Dan banyak perempuan jamaah kalau dipanggil suaminya itu nggak langsung datang. Fulana, iya, nggak penting iya itu.
Apa yang penting? Datang. Makanya kalau dipanggil katakan labbaik. Labbaik itu datang. Ana dari kecil kalau dipanggil sama ayah sama ibu itu, ana nggak boleh jawab dengan iya, dimarahin. Kata abah labbaik, dan labbaik itu datang. Ketika orang berangkat haji mengatakan labbaik, Allahumma labbaik, aku datang ya Allah. Maka orang mengatakan labbaik itu ketika sudah berangkat. Baik, kalau punya istri tadi yang dipanggil nggak nurut, yang nggak boleh keluar, tetap keluar rumah, dikasih tahu nggak mau tahu, maka yang pertama kasih nasihat. Kasih nasihat. Duduk sama istri. Kalau ngasih nasihat istri itu jangan di depan anak-anak. Tunggu anak-anak tidur. Belikan hadiah buat istrinya. Lalu ngomong. Apa orang Bukit Tinggi kalau manggil istrinya? Adia. Adik ya. Adia. Aku sayang sama kamu. Gimana kalau aku sayang? Sayang juga. Aku sayang sama kamu. Tolong jangan melakukan ini lagi. Aku nggak suka. Tapi setelah mengungkapkan sayang, kalau dikasih nasihat sekali, 2 kali, 3 kali tidak mendengarkan, maka masuk ke tahapan selanjutnya. Apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Kalau bisa pisahnya di dalam kamar aja, nggak perlu anak-anak tahu. Kan ada yang kadang-kala pisah sampai tidur di ruang tamu ya. Enggak lah, pisah di kamar. Jadi ketika tidur, udah jangan disentuh istri. Istri yang ngadep ke sana, engkau ngadep ke sini. Supaya dia tahu kalau engkau serius. Kasih nasihat. Tapi kalau engkau kumpulin istrimu, apa kata sang istri? Engkau butuh sama aku. Nggak nurut dia jemaah. Maka tinggalkan dia. Kemudian yang ketiga, dalam agama kita itu boleh mukul istri. Wadribuhunna. Iya. Tapi memukul yang tidak melukai. Memukul yang bukan karena emosi, tapi memukul untuk memberikan pendidikan. Namun karena di negeri kita nggak boleh mukul, antum jangan mukul. Kalau mukul, masuk penjara antum, nggak ada artinya. Jadi seperti itu. Kalau memang gimana Ustaz, kalau anak udah nggak mampu menghadapi dia, ya diceraikan. Diceraikan. Makanya cerai itu nggak langsung lepas. Ada cerai pertama. Ini untuk menunjukkan bahwa suami serius. Dan para suami ketika menceraikan istrinya yang pertama, jangan diusir istrinya. Tetap di rumahnya. Kecuali kalau istrinya melakukan perbuatan dosa besar. Jadi tetap di rumah. Sampai masa iddahnya selesai. Semoga dengan dia diceraikan, dia berubah. Ketika berubah, dia rujuk. Dan rujuk itu nggak perlu nikah lagi. Selama di masa iddah. Tinggal ngomong aku rujuk engkau, selesai sudah. Dan sang istri di rumah suami ini boleh bersolek jemaah. Dia pakai baju yang seksi supaya suaminya tertarik ya, supaya merujuk dia, boleh. Karena di masa iddah itu, masa iddah yang tolak raj'i ya, tolak pertama dan kedua itu, dia masih istri dan dia masih punya hak sandang pangan papan. Kecuali istri tadi yang nggak nurut, yang durhaka, hak itu dicabut nantinya. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Nasihati saya. Saya 32 tahun. Sudah menikah dan punya anak. Tapi sekarang saya sedang jatuh hati kepada seorang gadis 17 tahun. Perkara apa yang menimpa saya ini Ustaz? Tolong doakan saya dan nasihati saya. Ya antum baru umur 32 tahun, yang umur 80 tahun kadangkala jatuh cinta juga sama gadis umur 17 tahun. Jadi ini masalah kita bersama. Artinya
Nah, ini masalah laki-laki jemaah, masalah laki-laki. Jangan berpikir kalau umur 60 tahun, oh nggak ada. Anak lihat perempuan Ustaz kayak tembok Ustaz. Iya, hari pertama kayak tembok. Enggak jemaah. Bagaimana para ulama para salafus saleh mengatakan umurku 80 tahun. Umurku 80 tahun dan aku sudah buta, sulit melihat. Tapi tidak ada yang aku khawatirkan lebih daripada fitnah wanita. Umur 80 tahun. Solusinya apa? Kullul musibati mabdaha minan nazar. Semua musibah itu dimulainya dari mata. Dari mana? Dari mata. Makanya dari mata jatuh ke hati. Jadi kalau bicara apa yang menimpa antum, antum sudah meracuni diri antum sendiri. Nabi SAW menjelaskan bahwa pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Artinya ketika antum memandang, racunnya sudah kena antum. Lalu ada bisikan dari setan, antum lihat lagi lah supaya lego. Supaya apa? Tidak penasaran kan gitu kan? Orang lihat harim lewat, ya Allah, siapa ya? Ada bisikan, antum daripada kepikiran. Ahsan antum lihat, kata dia. Apakah mungkin orang mengobatin racun dengan racun? Ini dia sudah kena racun yang pertama, dia tambahin kasih racun lagi jemaah. Itu yang terjadi sama diri antum. Antum keracunan sekarang. Pandangan mata antum itu. Apalagi kalau setelah memandang ada omongan. Tambah lagi racunnya jemaah. Maka yang harus antum lakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kondisi seperti ini. Ahibati fillah. Iya. Mungkin istri antum tidak seperti gadis ini. Sehingga orang ketika banyak menebar pandangannya ke tempat lain, lihat perempuan-perempuan ya, baik itu digambar, baik itu di dunia nyata, maka orang ini akan kehilangan kenikmatan. Kenikmatan dia itu ya Allah akan berkurang. Dia menghubungi istrinya tapi nikmat itu sudah mulai hilang. Karena bayangan dia ada di mana? Di tempat lain. Istri antum itu cantik, istri antum itu baik. Cuma gara-gara antum memandang yang lainnya, akhirnya istri antum jadi nggak bagus lagi. Maka nasihat ana buat kita semua jamaah ya, tundukkan pandangan. Di handphone kita, di televisi, kadang-kadang kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Pernah ada seorang wanita yang berangkat haji atau umroh. Wanita ini terkenal cantik sekali. Cantik sekali. Kita tahu seorang wanita yang berihram itu dilarang pakai niqab. Dia dilarang pakai niqab. Jadi orang-orang ini nunggu perempuan ini memang. Karena dia bakal lewat perempuan ini. Ketika perempuan ini lewat, dilihatin sama laki-laki ini, perempuan itu nurunkan kerudungnya. Kan memang nggak boleh pakai niqab, tapi boleh nutupin wajahnya ketika melewatin laki-laki. Apa kata orang-orang? Ketika ditutup itu kayak awan-awan tipis nutup matahari. Tambah ayu jemaah. Orang-orang ini. Akhirnya perempuan ini memberikan nasihat kepada orang-orang itu. Innaka mata atlaqta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatkal manadhiru ra'aita alladhi la kullahu anta qadiru wala an ba'dihi anta sabiru. Innaka mata atlaqta tarfaka ra'idan. Engkau ketika melepas pandangan matamu
dijadikan utusan buat engkau, maka engkau akan capek gara-gara pandangan matamu sendiri. Engkau akan tersiksa gitu. Kenapa? Karena engkau melihat sesuatu yang engkau nggak mampu untuk menguasainya. Engkau nggak mampu untuk menguasai dia. Dan sabar dengan sebagian ngelihat aja, engkau nggak sabar gitu. Engkau akan menderita aja. Makanya kenapa agama kita menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Jangan lihat, jangan lihat. Contoh nih, kalau ada dua orang di penjara, di sel yang berbeda. Yang satu di penjara, dia sudah nggak dikasih makanan, jemaah. Dia nggak dikasih makanan. Yang satu di penjara, di depannya itu dilihatkan makanan. Orang lagi makan, makanan enak. Mana yang tersiksa? Yang pertama memang nggak ada makan, ya udah nggak ada makanan gitu. Dia sudah nerima gitu. Tapi orang yang ngelihat orang makan, aduh enaknya, aduh tersiksa dia. Dan dia nggak bisa makan itu. Dia nggak bisa makan itu. Jadi sebenarnya itu hanya penyiksaan buat diri kita sendiri. Jadi kita melepas pandangan kita, antum siap-siap menderita. Siap-siap menderita. Ini nggak pandang umur jamaah ya. Sekali lagi jangan antum berpikir, anda Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana sudah mateng Ustaz, ana sudah umur 45 tahun Ustaz, ana nggak lagi kayak dulu Ustaz. Nah, ketika antum nggak kayak dulu, setannya tambah kuat. Kalau dulu nafsunya antum masih besar, setan tinggal digoyang dikit, loncat antum. Kalau sekarang setannya, ayo apa? Loh, artinya setan ini nggak pernah tidur siang, ya. Maka jangan antum berpikir kita itu sudah selesai dalam fitnah ini. Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia. Bicara dunia ini semua, perempuan juga masuk di dalamnya, tahta, harta, jabatan. Kalian hati-hati menghadapi dunia ini. Wattaqun nisa, berhati-hatilah dengan wanita. Makanya yang mampu nikah sudah. Yang mampu. Yang nggak mampu, apa yang nggak mampu? Yang nggak mampu ya lihat-lihat aja lah. Nggak ada jemaah. Yang nggak mampu puasa. Ini orang udah nggak mampu, terus dia minum racun. Antum nggak ikah, belum mampu ana masih mampu yang lihat doang. Astagfirullahaladzim. Wallahi syamah. Ada orang-orang yang meracuni dirinya. Nabi SAW mengatakan yang nggak mampu puasa, bukan ngelihat. Ada yang nggak mampu nador sana nador sini. Ana mau nador gitu. Antum mau nikah? Belum sih, persiapan. Mungkin ada yang cocok gitu. Nggak boleh syamah. Maka antum mau nador itu memang antum sudah punya keinginan dan antum ada kemungkinan diterima sama keluarga ini. Maka silakan nador. Tapi keluarga itu menolak antum jangan nador sudah. Umpamanya keluarga yang mengatakan enggak, ana mau nikahkan anak ana sama orang Jawa Timur. Ana nggak mau luar pulau karena takutlah umpamanya nanti susah kalau berpisah. Terus antum dari Merauke, ana mau nador. Loh, antum orang mana? Merauke. Enggak, mereka nggak mau. Nggak apa-apa, lihat dulu lah. Nggak boleh sama, nggak boleh. Karena kalau sudah mereka nggak mau sama antum jangan maksa nador. Kadang-kadang nadornya enggak, ana sembunyi-sembunyi aja. Dosa antum. Sudah tahu dia nggak akan nerima antum tetap memaksa untuk nador dia. Maka hati-hati pandangan mata ini. Semoga Allah menjaga kita ya. Antum banyak-banyak membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Dan pertanyaan ini akan terus datang. Karena memang fitnah itu nggak berhenti. Ana sudah 2 kali menikah. Pernikahan pertama cerai mati. Pernikahan kedua cerai hidup. Sekarang ana tidak menikah lagi. Pertanyaannya, dengan suami yang mana ana nanti dipertemukan atau dikumpulkan?
dan apa amalan yang mesti ana perbanyak saat ini untuk menghapus atau meringankan dosa ana terhadap kedua suami ana. Jazakallah khairan. Ya, insyaallah dikumpulkan dengan yang cerai mati, karena dia tetap akan menjadi suami yang terakhir. Kalau cerai hidup ya sudah bukan suaminya. Yang mati dalam kondisi dia masih suaminya pada waktu itu. Insya Allah seperti itu. Dan kalau bicara amalan apa, ya kalau ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mak-mak tuh. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi SAW, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mama. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajizu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan barakallahu fiik, ahsanti, jazakillah khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena nggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Masalahnya di sini. Maka dia bertanya bagaimana sikap dia kepada suami yang sudah meninggal. Mungkin dia dulu durhaka sama suami. Maka ingat mak-mak, suami mak-mak itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal. Maka terus bermuhasabah, semoga bisa lebih baik lagi. Maka doakan suamimu, mohonkan ampun buat suamimu, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.